Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras setiap hari, tetapi rizki terasa sempit dan hidup tetap terasa berat? Padahal ada orang lain yang hidupnya sederhana, usahanya biasa saja, namun rizkinya seperti selalu mengalir dengan tenang. Apa sebenarnya rahasia mereka? Mungkin jawabannya bukan karena mereka lebih pintar, bukan juga karena mereka punya modal besar, tetapi karena mereka menjaga sesuatu yang sering dilupakan banyak orang, yaitu kejujuran, keikhlasan, dan keberkahan. Dan kisah kali ini akan mengajarkan kepada kita bahwa rizki yang paling indah bukan hanya yang banyak, tetapi yang membuat hati tenang. Di sebuah sudut kota Madinah, hiduplah seorang pedagang kecil bernama Abdullah. Ia bukan saudagar kaya, rumahnya sederhana, pakaiannya biasa saja, dan dagangannya hanyalah beberapa keranjang kurma yang ia jual setiap hari di pasar. Namun ada satu hal yang membuat Abdullah berbeda dari pedagang lainnya. Setiap pagi sebelum membuka lapaknya, Abdullah selalu melakukan kebiasaan yang sama. Ia berwudu dengan tenang, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia menengadahkan kedua tangannya sambil berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, cukupkan rizkiku hari ini dengan yang halal dan penuh keberkahan. Doanya singkat, sederhana, tetapi keluar dari hati yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai berdoa, Abdullah berjalan menuju pasar dengan langkah tenang dan wajah yang damai. Sementara pedagang lain sibuk berteriak menawarkan barang dagangan mereka, Abdullah hanya duduk dengan tenang di depan lapaknya. Di pasar itu, banyak pedagang yang melebih-lebihkan kualitas barang demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Ada yang mengatakan barangnya paling bagus, padahal biasa saja. Ada pula yang menyembunyikan cacat dagangannya agar cepat laku. Namun Abdullah tidak pernah melakukan itu. Ketika seorang pembeli datang dan bertanya, "Apakah kurma ini manis?" Abdullah menjawab dengan jujur, "Sebagiannya sangat manis, sebagian lainnya biasa saja, tetapi semuanya masih segar." Beberapa pedagang yang mendengar jawaban itu langsung tertawa kecil. "Kalau kau bicara seperti itu, siapa yang mau membeli daganganmu?" kata salah seorang pedagang sambil mengejek. Namun Abdullah hanya tersenyum. Dengan suara pelan, ia berkata, "Rezeki tidak akan pernah tertukar." Kalimat itu sederhana, tetapi penuh keyakinan. Abdullah percaya bahwa apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya tidak akan diambil orang lain. Karena itulah, ia tidak merasa perlu berbohong demi mendapatkan keuntungan sesaat. Hari demi hari berlalu. Suatu pagi, datang seorang lelaki tua ke lapak Abdullah untuk membeli beberapa kurma. Abdullah melayani lelaki itu dengan ramah. Ia menimbang kurma dengan teliti, lalu memasukkannya ke dalam kantong dengan hati-hati. Lelaki tua itu kemudian pulang membawa kurma yang telah dibelinya. Namun ketika sampai di rumah, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah ditimbang kembali, ternyata kurma yang diberikan Abdullah lebih berat daripada yang seharusnya. Keesokan harinya, lelaki tua itu kembali ke pasar dan menemui Abdullah. "Aku ingin mengembalikan kelebihan kurma ini," katanya. Abdullah terlihat terkejut. "Oh, itu bukan kesalahan," jawab Abdullah sambil tersenyum kecil. "Aku memang sengaja melebihkannya sedikit." Lelaki tua itu heran, "Kenapa kau melakukan itu?" Abdullah menjawab dengan tenang, "Karena aku berharap Allah juga akan melebihkan rezekiku." Lelaki tua itu terdiam. Ia memandang Abdullah cukup lama, seolah sedang melihat sesuatu yang jarang ia temukan pada manusia lain: kejujuran, ketulusan, dan keyakinan kepada Allah. Beberapa hari kemudian, lelaki tua itu kembali datang ke pasar. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai pembeli biasa. Ternyata ia adalah seorang saudagar besar yang memiliki banyak kebun kurma di sekitar Madinah. Ia berkata kepada Abdullah, "Aku sudah memperhatikanmu selama beberapa hari. Kau jujur, kau tidak menipu pembeli, dan kau selalu bersikap ramah kepada semua orang." Lalu saudagar itu melanjutkan perkataannya, "Mulai hari ini, ambillah kurma dari kebunku untuk kau jual. Bayarlah setelah semuanya laku."
Abdullah terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa doa sederhana yang selalu ia panjatkan setiap pagi mulai dijawab oleh Allah dengan cara yang begitu indah. Sejak hari itu, dagangan Abdullah semakin banyak, pelanggannya juga semakin ramai. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Bahkan banyak pembeli yang sengaja datang dari tempat jauh hanya untuk membeli kurma darinya. Namun, yang paling luar biasa adalah kekayaan tidak mengubah hati Abdullah. Ia tetap datang ke pasar lebih awal. Ia tetap melaksanakan sholat sebelum membuka dagangan. Dan ia tetap berkata jujur kepada setiap pembeli. Karena Abdullah tahu, keberkahan rezeki bukan berasal dari banyaknya uang, tetapi dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ketika pasar sedang ramai, datang seorang anak kecil membawa beberapa keping koin di tangannya. Wajah anak itu terlihat cemas. Dengan suara pelan ia berkata, "Paman, uangku hanya sedikit. Aku ingin membeli kurma untuk ibuku yang sedang sakit." Abdullah memandang anak kecil itu dengan lembut. Ia melihat koin di tangan anak itu. Jumlahnya sangat sedikit. Bahkan sebenarnya tidak cukup untuk membeli banyak kurma. Namun, tanpa berkata apa-apa, Abdullah mengambil satu kantong penuh kurma lalu memberikannya kepada anak itu. Anak kecil itu langsung terkejut. "Tapi uangku tidak cukup," katanya. Abdullah tersenyum hangat. "Cukup, Allah yang akan membayar sisanya." Mata anak kecil itu langsung berbinar. Ia pulang dengan wajah penuh kebahagiaan sambil memeluk kantong kurma tersebut erat-erat. Dan anehnya, hari itu dagangan Abdullah justru terjual jauh lebih banyak dari biasanya. Seolah Allah benar-benar mengganti setiap kebaikan yang ia lakukan dengan balasan yang berlipat ganda. Salah satu pedagang yang dulu sering menertawakannya, akhirnya datang menghampiri Abdullah. Dengan rasa penasaran, ia bertanya, "Kenapa daganganmu selalu laku?" Abdullah tersenyum lalu menjawab dengan kalimat sederhana yang sangat dalam maknanya, "Aku tidak berdagang hanya dengan manusia. Aku berdagang dengan Allah." Kalimat itu membuat pedagang tersebut terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak ia mengerti, bahwa dalam Islam, rezeki bukan hanya tentang keuntungan, bukan hanya tentang uang yang banyak, tetapi tentang keberkahan, kejujuran, dan ketenangan hati. Abdullah kemudian mengingat sebuah ajaran mulia dari Nabi Muhammad SAW. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Betapa mulianya kedudukan seorang pedagang yang menjaga kejujuran. Karena ternyata berdagang bukan hanya soal mencari untung, tetapi juga tentang ibadah, tentang amanah, dan tentang bagaimana seseorang menjaga hatinya di tengah godaan dunia. Kisah Abdullah mengajarkan kepada kita satu pelajaran yang sangat penting, bahwa rezeki yang berkah tidak selalu datang dari cara yang cepat, tetapi datang dari hati yang bersih, usaha yang halal, dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, mungkin banyak orang berlomba mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun sedikit yang menjaga kejujuran ketika memiliki kesempatan untuk jurang. Padahal, bisa jadi keberkahan yang hilang dari hidup kita bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena hilangnya kejujuran. Mulai hari ini, cobalah untuk lebih jujur dalam pekerjaan, lebih ikhlas dalam membantu orang lain, dan lebih yakin bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar. Karena ketika manusia menjaga amanah, Allah akan menjaga rezekinya. Dan ketika manusia memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan jalan hidupnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang menjadi kaya, tetapi tentang menjadi manusia yang dicintai Allah. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras setiap hari, tetapi rezeki terasa sempit dan hidup tetap terasa berat? Padahal ada orang lain yang hidupnya sederhana, usahanya biasa saja, namun rezekinya seperti selalu mengalir dengan tenang.
Apa sebenarnya rahasia mereka? Mungkin jawabannya bukan karena mereka lebih pintar, bukan juga karena mereka punya modal besar, tetapi karena mereka menjaga sesuatu yang sering dilupakan banyak orang, yaitu kejujuran, keikhlasan, dan keberkahan. Dan kisah kali ini akan mengajarkan kepada kita bahwa rezeki yang paling indah bukan hanya yang banyak, tetapi yang membuat hati tenang. Di sebuah sudut kota Madinah, hiduplah seorang pedagang kecil bernama Abdullah. Ia bukan saudagar kaya, rumahnya sederhana, pakaiannya biasa saja. Dan dagangannya hanyalah beberapa keranjang kurma yang ia jual setiap hari di pasar. Namun ada satu hal yang membuat Abdullah berbeda dari pedagang lainnya. Setiap pagi, sebelum membuka lapaknya, Abdullah selalu melakukan kebiasaan yang sama. Ia berwudu dengan tenang, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia menengadahkan kedua tangannya sambil berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, cukupkan rezekiku hari ini dengan yang halal dan penuh keberkahan. Doanya singkat, sederhana, tetapi keluar dari hati yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai berdoa, Abdullah berjalan menuju pasar dengan langkah tenang dan wajah yang damai. Sementara pedagang lain sibuk berteriak menawarkan barang dagangan mereka, Abdullah hanya duduk dengan tenang di depan lapaknya. Di pasar itu, banyak pedagang yang melebih-lebihkan kualitas barang demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Ada yang mengatakan barangnya paling bagus, padahal biasa saja. Ada pula yang menyembunyikan cacat dagangannya agar cepat laku. Namun Abdullah tidak pernah melakukan itu. Ketika seorang pembeli datang dan bertanya, "Apakah kurma ini manis?" Abdullah menjawab dengan jujur, "Sebagiannya sangat manis, sebagian lainnya biasa saja, tetapi semuanya masih segar." Beberapa pedagang yang mendengar jawaban itu langsung tertawa kecil. "Kalau kau bicara seperti itu, siapa yang mau membeli daganganmu?" kata salah seorang pedagang sambil mengejek. Namun Abdullah hanya tersenyum. "Rezeki tidak akan pernah tertukar." Kalimat itu sederhana, tetapi penuh keyakinan. Abdullah percaya bahwa apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya tidak akan diambil orang lain. Karena itulah ia tidak merasa perlu berbohong demi mendapatkan keuntungan sesaat. Hari demi hari berlalu. Suatu pagi datang seorang lelaki tua ke lapak Abdullah untuk membeli beberapa kurma. Abdullah melayani lelaki itu dengan ramah. Ia menimbang kurma dengan teliti lalu memasukkannya ke dalam kantong dengan hati-hati. Lelaki tua itu kemudian pulang membawa kurma yang telah dibelinya. Namun ketika sampai di rumah, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah ditimbang kembali, ternyata kurma yang diberikan Abdullah lebih berat daripada yang seharusnya. Keesokan harinya, lelaki tua itu kembali ke pasar dan menemui Abdullah. "Aku ingin mengembalikan kelebihan kurma ini," katanya. Abdullah terlihat terkejut. "Oh, itu bukan kesalahan," jawab Abdullah sambil tersenyum kecil. "Aku memang sengaja melebihkannya sedikit." Lelaki tua itu heran, "Kenapa kau melakukan itu?" Abdullah menjawab dengan tenang, "Karena aku berharap Allah juga akan melebihkan rezekiku." Lelaki tua itu terdiam. Ia memandang Abdullah cukup lama, seolah sedang melihat sesuatu yang jarang ia temukan pada manusia lain. Kejujuran, ketulusan, dan keyakinan kepada Allah. Beberapa hari kemudian, lelaki tua itu kembali datang ke pasar. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai pembeli biasa. Ternyata, ia adalah seorang saudagar besar yang memiliki banyak kebun kurma di sekitar Madinah. Ia berkata kepada Abdullah, "Aku sudah memperhatikanmu selama beberapa hari. Kau jujur, kau tidak menipu pembeli, dan kau selalu bersikap ramah kepada semua orang." Lalu saudagar itu melanjutkan perkataannya, "Mulai hari ini, ambillah kurma dari kebunku untuk kau jual. Bayarlah setelah semuanya laku." Abdullah terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa doa sederhana yang selalu ia panjatkan setiap pagi mulai dijawab oleh Allah dengan cara yang begitu indah.
Sejak hari itu, dagangan Abdullah semakin banyak, pelanggannya juga semakin ramai. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Bahkan, banyak pembeli yang sengaja datang dari tempat jauh hanya untuk membeli kurma darinya. Namun yang paling luar biasa adalah kekayaan tidak mengubah hati Abdullah. Ia tetap datang ke pasar lebih amal. Ia tetap melaksanakan sholat sebelum membuka dagangan. Dan ia tetap berkata jujur kepada setiap pembeli. Karena Abdullah tahu, keberkahan rezeki bukan berasal dari banyaknya uang, tetapi dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari, ketika pasar sedang ramai, datang seorang anak kecil membawa beberapa koin di tangannya. Wajah anak itu terlihat cemas. Dengan suara pelan ia berkata, "Paman, uangku hanya sedikit. Aku ingin membeli kurma untuk ibuku yang sedang sakit." Abdullah memandang anak kecil itu dengan lembut. Ia melihat koin di tangan anak itu. Jumlahnya sangat sedikit. Bahkan sebenarnya tidak cukup untuk membeli banyak kurma. Namun, tanpa berkata apa-apa, Abdullah mengambil satu kantong penuh kurma lalu memberikannya kepada anak itu. Anak kecil itu langsung terkejut. "Tapi uangku tidak cukup," katanya. Abdullah tersenyum hangat. "Cukup, Allah yang akan membayar sisanya." Mata anak kecil itu langsung berbinar. Ia pulang dengan wajah penuh kebahagiaan sambil memeluk kantong kurma tersebut erat-erat. Dan anehnya, hari itu dagangan Abdullah justru terjual jauh lebih banyak daripada biasanya. Seolah Allah benar-benar mengganti setiap kebaikan yang ia lakukan dengan balasan yang berlipat ganda. Salah satu pedagang yang dulu sering menertawakannya akhirnya datang menghampiri Abdullah. Dengan rasa penasaran ia bertanya, "Kenapa daganganmu selalu laku?" Abdullah tersenyum lalu menjawab dengan kalimat sederhana yang sangat dalam maknanya, "Aku tidak berdagang hanya dengan manusia, aku berdagang dengan Allah." Kalimat itu membuat pedagang tersebut terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak ia mengerti, bahwa dalam Islam, rezeki bukan hanya tentang keuntungan, bukan hanya tentang uang yang banyak, tetapi tentang keberkahan, kejujuran, dan ketenangan hati. Abdullah kemudian mengingat sebuah ajaran mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Betapa mulianya kedudukan seorang pedagang yang menjaga kejujuran. Karena ternyata berdagang bukan hanya soal mencari untung, tetapi juga tentang ibadah, tentang amanah, dan tentang bagaimana seseorang menjaga hatinya di tengah godaan dunia. Kisah Abdullah mengajarkan kepada kita satu pelajaran yang sangat penting, bahwa rizki yang berkah tidak selalu datang dari cara yang cepat, tetapi datang dari hati yang bersih, usaha yang halal, dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mungkin banyak orang berlomba mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun sedikit yang menjaga kejujuran ketika memiliki kesempatan untuk curang. Padahal bisa jadi keberkahan yang hilang dari hidup kita bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena hilangnya kejujuran. Mulai hari ini, cobalah untuk lebih jujur dalam pekerjaan, lebih ikhlas dalam membantu orang lain, dan lebih yakin bahwa rizki tidak akan pernah tertukar. Karena ketika manusia menjaga amanah, Allah akan menjaga rizkinya. Dan ketika manusia memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan jalan hidupnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang menjadi kaya, tetapi tentang menjadi manusia yang dicintai Allah. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.